yang mana oleh Allah telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa tali gantungan, dan yang mana oleh Allah telah menciptakan ada yang hitam, ada yang putih. Jikalah hitam seperti Pogba, jikalah putih seperti bidadari, jikalah tampan seperti Ustadz Mujtahidin yang tampan menawan. Pidato selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Sahilatul Aini, kepadanya disilahkan. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa yusallim wa yubarik alaih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Ahmad Jumaili SPDI, yang saya hormati para dewan guru, singkatnya hadirin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberi kita nikmat beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, yang mana oleh Allah telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa tali gantungan, dan yang mana oleh Allah telah menciptakan ada yang hitam, ada yang putih. Jikalah hitam seperti Pogba, jikalah putih seperti bidadari, jikalah tampan seperti Ustadz Mujtahidin yang tampan menawan. Kedua kalinya, tak lupa pula kita hadirkan sang padang pasir yang berdandan tanpa menggunakan pasir dan minum kopi tanpa menggunakan gula pasir. Beliau biksu bukan dari Cina, beliau Leonard bukan dari Amerika, beliau bukan Sahrukan yang ngomongnya acak-acak dari India, tapi beliau adalah Habibullah putra Abdullah buah Siti Aminah yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman Siti Fatimah kepada zaman Siti Badriah, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman makan kurma kepada zaman makan pizza, dan telah membawa kita dari zaman menunggang unta kepada zaman menunggang Avanza Eropa. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta dalam sejarah nasional bahwasannya kemerdekaan yang saat ini kita miliki kini direbut oleh para penjajah. Namun berkat para pejuang-pejuang muslim yang mampu merebutnya kembali, yang dipimpin oleh berbagai kalangan seperti ustadz, kiai, dan tokoh-tokoh agama lainnya, semua yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi, melainkan panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan, dan sifat nasionalisme yang mereka berikan terhadap Indonesia ini, hadirin sekalian, akhirnya membuahkan hasil. Hasil apa? Hasil kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan yang saat ini kita rasakan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika terdapat suatu perbedaan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih utama akibatnya. Hadirin rahimakumullah,
Ayat ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman agar hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri, bukan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Karena kita masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme, bukan masyarakat yang seharga dengan sendal swallow, yang mana ketika dibayar 10.000 langsung mau ini itu. Tapi ketika dibayar kita diinjak, saudara-saudaraku, bagaikan sendal yang tidak berharga. Pergi ke sini, pergi ke situ, demi ini, demi itu. Dan kenapa dia bisa bingung? Mengapa hidupnya bisa menjadi begini? Dan mengapa hidupnya bisa menjadi begitu? Ayat ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman agar hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri, bukan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Karena kita masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme, bukan masyarakat yang seharga dengan sendal swallow, yang mana ketika dibayar 10.000 langsung mau ini itu. Tapi ketika kita dibayar, kita diinjak-injak, saudara-saudaraku, bagaikan sendal yang tidak berharga. Pergi ke sini, pergi ke situ, demi ini, demi itu. Dan kenapa dia bisa bingung? Mengapa hidupnya bisa menjadi begini dan mengapa hidupnya bisa menjadi begitu? Maka jika sudah terjadi seperti ini, akan banyak orang-orang demo di tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Akan banyak di antara kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Akan banyak di antara kita yang awalnya saling kenal menjadi tak kenal. Maka kita sebagai masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme, kita harus membangkitkan kesadaran kita. Kita harus bersatu bersama menguatkan negara kita. Karena apa? Kita sekarang sedang terjajah dan akan sengsara lama-kelamaan. Hadirin rahimakumullah. Jika sebuah negeri dibangun atas dasar syariat Islam dan syariat Islam didirikan di setiap lininnya, maka wajib hukumnya untuk membela peperangan di negeri tersebut. Namun jika negeri tersebut tidak dibangun atas dasar syariat Islam, maka haram hukumnya untuk membela peperangan di negeri tersebut. Karena peperangan yang bukan di jalan Allah adalah di jalan yang tauhid. Hadirin rahimakumullah. Secara tidak langsung kita sekarang sedang terjajah, walau bukan secara fisik melainkan secara ekonomi, intelektual, budaya, mengikis peradaban, melemahkan keyakinan dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Dan seperti inilah nanti tampak dari penderitaan. Maka jika sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan terhadap bangsa ini? Apa yang harus kita lakukan terhadap agama? Apa yang harus kita perbuat, saudara-saudaraku? Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Hadirin rahimakumullah. Kata ikhwatun, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah persaudaraan yang terjalin sesama muslim adalah persaudaraan yang berganda. Yang pertama atas dasar keimanan, yang kedua atas dasar keturunan. Maka berdasarkan penjelasan ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling berpecah belah sesama kita. Karena kita masyarakat memiliki sifat nasionalisme, kita harus membangkitkan kesadaran kita. Kita harus menghilangkan perpecahan, kita harus menghilangkan permusuhan agar bangsa dan agama kita mendapat kemajuan dan masyarakat kita hidup makmur dan sejahtera. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, yang artinya apa? Tidak ada perpecahan, tidak ada permusuh-musuhan, tidak ada saling membeda-bedakan, namun saling mengisi kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.